kebijakan pemecatan pegawai KPK ini kemudian merubah sejarah kita, bahwa yang harusnya 30 September itu diperingati sebagai hari di mana adanya pembantaian terhadap jenderal-jenderal Indonesia, kemudian dirubah sejarahnya oleh pemecatan 56 pegawai KPK. Halo, kembali lagi bersama saya Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita akan membicarakan G30 STWK yang kemudian sempat viral di ruang-ruang publik kita beberapa waktu yang lalu. Bahkan sampai hari ini bertepatan dengan tanggal 30 September, di mana biasanya kita dari beberapa tahun yang lalu atau sejak 1965 kita memperingati 30 September itu sebagai masa kelam pemberontakan Indonesia, di mana ada pemberontakan G30 SPKI. Kemudian ternyata ada perkembangan paradigma di tengah-tengah publik kita, melihat kondisi bangsa, melihat keadaan yang terjadi hari ini. Ternyata G30 SPKI yang kemudian selalu kita gaungkan ketika di bulan September atau ketika tanggal 30 September, kemudian berubah istilah menjadi G30 STWK. Atau kemudian G30 STWK ini adalah momentum memperingati upaya untuk melakukan pelemahan terhadap KPK. Nah, ini kemudian menjadi salah satu alasan juga dari banyak mahasiswa melakukan pergerakan, melakukan demonstrasi di banyak titik. Salah satunya di kantor KPK, kemudian di gedung DPR, yang kemudian memperingati G30 STWK ini sebagai salah satu masalah besar di dalam upaya kita untuk memberantas korupsi di Indonesia. Teman-teman semua, ini menjadi menarik menurut saya untuk kita bicarakan, karena wajarnya kita membicarakan 30 September itu, kita merefleksi kembali bahwa memang di 30 September di situ ada pemberontakan. Di situ ada jenderal-jenderal yang kemudian dibantai secara beringas oleh orang-orang yang berafiliasi dengan PKI. Nah, hari ini bukan jenderalnya yang diberantas, tetapi menurut para mahasiswa, justru G30 SPKI yang kemudian berubah istilah menjadi G30 STWK ini adalah upaya untuk membantai 56 pegawai KPK yang kemudian diputus atau kemudian dipecat dari Komisi Pemberantasan Korupsi karena tidak lulus tes TWK yang diadakan oleh tim seleksi yang ada di KPK. Nah, ini menjadi menarik menurut saya untuk kita bicarakan, karena juga teman-teman mahasiswa yang melakukan pergerakan dari Sabang sampai Merauke, atau mungkin teman-teman dari BEMSI yang menyuarakan ini, mereka beranggapan bahwa memang pemecatan terhadap 56 anggota KPK, pegawai KPK ini, yang padahal mereka hari ini sedang menangani kasus-kasus besar, atau orang-orang yang dipecat ini adalah orang-orang yang berprestasi, ini mengindikasikan memang ada sesuatu hal yang perlu untuk kita bicarakan di KPK. Ada sesuatu hal yang tidak sehat di KPK. Ada upaya untuk melemahkan KPK. Sehingga tidak berlebihan misalkan konten ini juga kemudian muncul untuk merefleksi ingatan kita, untuk mengingatkan kembali kita semua bahwa memang ada janji dari pemerintah kita, ada janji dari Presiden Joko Widodo, di mana ketika di tahun 2014 atau bahkan di tahun 2019 yang terbaru, ketika beliau mencalonkan diri kedua kali menjadi Presiden Republik Indonesia, salah satu concern beliau adalah bagaimana menciptakan KPK ini menjadi suatu lembaga yang memang mampu memberantas korupsi. Artinya di situ ada upaya serius untuk menciptakan pejabat negara kita yang memang jauh dari kebiasaan korupsi itu sendiri. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah atau beliau sangat concern terhadap permasalahan korupsi. Beliau sangat memerangi tindak pidana korupsi. Dan momentum 30 September ini, pemecatan 56 pegawai KPK ini menurut saya merefleksi kembali ingatan kita atas janji Presiden Joko Widodo. Banyak sekali masyarakat publik kita yang diwakili oleh mahasiswa kemudian bertanya, di mana letak keseriusan dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku koruptor, atau kemudian mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat negara kita, ketika
ya TWK atau 56 pegawai KPK yang berprestasi ini kemudian dipecat. Jangan sampai kemudian di beberapa tahun yang akan datang, karena kebijakan pemecatan pegawai KPK ini kemudian merubah sejarah kita, bahwa yang harusnya 30 September itu diperingati sebagai hari di mana adanya pembantaian terhadap jenderal-jenderal Indonesia yang kemudian kita ingat sebagai kejadian G30 SPKI, kemudian dirubah sejarahnya oleh pemecatan 56 pegawai KPK. Akhirnya di tahun 2022, 2023, 2024 kita mengingat bahwa 30 September 2021 itu adalah waktu di mana ada pemberantasan, ada pembantaian terhadap upaya kita untuk memerdekakan Indonesia dari tindak pidana korupsi. Kemudian menjadi penting untuk diingat kembali oleh kekuasaan kita hari ini, diingat kembali oleh pejabat negara kita hari ini, oleh Presiden Joko Widodo, bahwa dalam rangka kita memerangi tindak pidana korupsi, kita bukan hanya merubah struktur yang ada di dalam keorganisasian KPK, tetapi bagaimana kita memastikan bahwa penindakan atau upaya pencegahan terhadap perilaku korupsi itu diselenggarakan dengan baik dan benar. Nah, ini menjadi penting dan menjadi catatan bagi kekuasaan kita hari ini. Bila memang misalkan Presiden Joko Widodo memang serius dan concern terhadap permasalahan ini, terhadap isu korupsi di Indonesia, maka Presiden Joko Widodo harus menunjukkan keseriusan itu dalam bentuk yang nyata, dalam bentuk-bentuk real di lapangan, di mana orang-orang yang berprestasi di dalam KPK harusnya mampu dipertahankan, walaupun memang Presiden Joko Widodo tidak punya kewenangan atau tidak bisa melakukan intervensi secara langsung terhadap pemecatan 56 atau pemecatan terhadap pegawai KPK tersebut. Tetapi minimal Presiden Joko Widodo menyampaikan statement keprihatinan beliau terhadap adanya pemecatan terhadap pegawai KPK ini. Kecuali misalkan Presiden Joko Widodo lupa terhadap janjinya, lupa terhadap keinginannya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Karena bagaimanapun dan dengan kondisi apapun, kita terus akan mendukung segala upaya dan tindakan atau kebijakan dari kekuasaan yang akan membawa negara kita keluar dari kebiasaan korupsi itu sendiri. Apalagi anak muda, milenial, mahasiswa hari ini menagih janji dari Presiden Joko Widodo, menagih konsistensi antara ucapan dengan hasil yang terjadi di lapangan. Karena kita menginginkan Indonesia menjadi negara yang tangguh dengan korupsi yang sekian hari kian berkurang di negara kesatuan Republik Indonesia.